Desa cantik di tengah lembah Swiss. Keren. Harus datang ke sini walaupun 1 kali seumur hidup. Keren. Pagi. Hari ini hari terakhir kita di Lauterbrunnen. Ini saya di penginapan kita, Valley Hostel namanya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dapurnya. Keren deh pokoknya. Selamat pagi, udah sarapan. Tuh enak kan di sini tuh sarapan bisa bikin sendiri. Ini dapurnya. Jadi silakan, semuanya ada disiapin tuh. Alatnya lengkap. Air saya sudah mendidih. Nah, ini setiap kamar ada baginya. Kamar saya itu nomor 20. Tapi kosong. Karena enggak ada saya persiapan makan dewe-dewean aja. Jadi piring-piringnya lengkap, tempat minumnya lengkap, ada kulkas juga. Jadi di sini bisa ditaruh. Aduh, bukanya gimana ya? Oh gini. Nah, di sini ada nih. Ini room saya nih, tapi kosong. Di 19. Jadi ada per room. Tuh, ada di room semakin keren ya. Tuh, dapurnya bersih. Dapur sambil masak, bisa ngelihat ke tebing sana ada. Lihat, bisa menikmati segarnya udara Lauterbrunnen. Hari ini kita menuju Luzern. Hari terakhir nih, pagi terakhir kita di Lauterbrunnen. Kita nginepnya di sini teman-teman, di Valley Hostel. Dan ini tempatnya kemana-mana dekat. Tempat shopping, ada Coop dekat sini, ada tempat makan fondue. Pokoknya dekat dengan stasiun, di pinggir jalan, bisa memandang indah ke sana. Tuh, indah banget teman-teman. Video ini adalah video lanjutan. Ketemu lagi dengan saya Fitri Faisal. Kali ini kita akan mencoba menaiki Stauba Fall. Yuk, ikutin terus. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Sebelum sampai di lokasi Stauba Fall, nih Kokong dan Atuk ngapain nih ya? Oh, mereka menempelkan stiker dari batalion Akabri mereka. Ya, boleh-boleh aja deh. Wah. Nah. Akabri Kepolisian 84 Batalion Jagratara. Like this. Nah, kita sudah sampai di lokasi Stauba Fall. Bismillah ya, kita mencoba menaiki air terjun Stauba Fall sampai ke belakang air terjunnya. Sehingga kita bisa melihat secara langsung air terjun bebas ke bawah. Ketinggian dari Stauba Fall ini adalah 297 meter. Dan ada 72 air terjun lagi. Tapi tidak sebesar si Staubach ini. Staubach itu berarti adalah air yang jatuh seperti derayan debu. Karena saking tingginya teman-teman, serpian-serpian air itu laksana debu berterbangan. Begitu. Kebetulan saya datang di akhir musim semi, jadi terdapat jalur pejalan kaki menuju galeri batu di belakang Staubach Fall. Sehingga nanti kita bisa mengunjungi Staubach Fall dan melihat air yang jatuh dari dekat. Yuk, kita coba ya. Bismillah.
Sepanjang perjalanan menuju puncak Staubachfall, kita bisa memandang Desa Lauterbrunnen, desa indah di tengah lembah. Di ujung sana itu ada makam. Ternyata di sini juga ada tempat menempelkan stiker sebagai kenang-kenangan bagi kita. Kokong seperti biasa tentu saja menempelkan Yon Jagratara, batalion mereka. Ayo Kong, semangat Kong. Jagratara pernah ke sini, diwakili sama Atok dan Kokong. Nah. Terowongan ini menuju titik pandang kita dari belakang air terjun Staubachfall. Panjangnya lumayan teman-teman, kira-kira 50 meter sampai nanti kita harus menaiki beberapa tangga dan jalur batu yang basah. Jadi harus hati-hati karena licin teman-teman. Nah setelah itu barulah kita mencapai titik pandang yang tepat di belakang air terjun untuk bisa melihat ke bawah. Pas di belakang tirai air Staubachfall. Alhamdulillah. Ini kita di belakangnya air terjun Staubach. Paling pojok. Jadi ini di belakang Staubachfall. Usaha ternyata tidak membohongi hasil. Kami sampai loh teman-teman ke puncaknya Staubachfall. Pas di belakang air terjun legendaris yang sebagai ikonnya dari Lauterbrunnen. Saya akan tidak percaya kita bisa sampai di sini. Setelah puas menikmati indahnya memandang ke bawah dari air terjun tertinggi Eropa Staubachfall ini, kami pun beranjak turun. Karena hari ini masih ada lanjutan kegiatan perjalanan kami di Switzerland, yaitu menuju Luzern. Ikutin terus perjalanan kita ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sampai ke sini. Tiba-tiba keretanya melambat teman-teman. Ada apa ini? Oh, ternyata kita memasuki daerah Lungen. Daerah yang mempunyai danau yang sangat spektakuler. Teman-teman ingat gak bagian terakhir dari film Crash Landing on You? Bagi yang suka drama Korea. Nah, Desa Lungen inilah tempat syuting terakhir dalam film Crash Landing on You. Memang benar teman-teman, spektakuler. Yuk kita lewati, ada danaunya yang sangat keren. Jadi teman-teman, tadi kita di Brienne, sekarang kita akan memasuki Meringen namanya. Nah, jadi kereta panorama ini sampai di Meringen, nanti dia akan berputar balik untuk menuju ke gunung. Jarak antara Louter Brunnen dengan Luzern itu 74 km. Tapi karena medannya yang oke, kita akan tempuh dalam waktu 2 jam. 1,5 sampai 2 jam biasanya begitu. Yuk, keren. Kita nikmatin Swiss dari kereta api. Tuh papasnya. Jadi teman-teman, Swiss ini adalah salah satu transportasi publik terbaik di dunia. Sampai di Luzern udah jam 1 kurang 10 menit, 13 lewat 10 menit. Atau kita di Luzern, kita di Luzern atau kita naik bus. Kita naik bus, saudara-saudara. Kosong nih enak. Ah. Dua tahun lalu teman-teman, waktu saya ke Luzern, saya kehilangan video yang menceritakan tentang jembatan tua di depan kita itu. Nah, sekarang kita akan melintasi jembatan itu lagi dan saya akan bercerita tentang sejarah dari jembatan tua Luzern yang membelah Danau Luzern.
Kapelbreid atau Kapelbrücke Luzern ini adalah jembatan kayu tertutup yang menjadi simbol kota Luzern, Switzerland. Dan bisa dipastikan setiap orang yang datang ke Luzern ada fotonya dengan latar belakang jembatan ini. Awalnya jembatan ini dibangun untuk sistem pertahanan kota di abad pertengahan di tahun 1333 sampai 1360. Bentuknya yang diagonal dan tidak lurus dibuat untuk mendukung fungsi pertahanan. Ini ada ibu-ibu yang berpakaian khas Swiss. Nah, gini loh pakaian khas Swiss. Mungkin ada acara kebudayaan, jadi mereka menggunakan pakaian tradisional Swiss. Oh iya, nama dari jembatan ini berawal dari St. Peter Kapel yang berada di dekat ujung utara jembatan. Teman-teman coba perhatikan di bawah atap jembatan. Lukisan-lukisan ini menggambarkan sejarah Swiss. Lukisan yang dibuat di awal abad 17 itu menggambarkan tentang kisah para santo pelindung Luzern. Jembatan ini termasuk salah satu jembatan kayu tertua di Eropa. Dan pada tahun 1993, jembatan ini pernah terbakar, teman-teman. Jadi, lukisan-lukisan yang di atas di tempat segitiga itu ada yang tidak bisa diselamatkan dan dibiar kosong seperti gini, supaya mengingat bahwa pernah terjadi kebakaran besar yang melanda jembatan ini. Yang bisa diselamatkan dipasang kembali seperti yang ini, teman-teman. Walau sampai sekarang penyebabnya belum bisa dipastikan, tapi mengakibatkan banyaknya hilang bukti-bukti sejarah. Selesai sudah kita melintasi jembatan sepanjang 205 meter yang menjadi ikonnya Switzerland, selain Jungfraujoch dan Matterhorn.
Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog saya sampai selesai. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia dan bersyukur. Ikutin terus ya kelanjutan perjalanan kita ke Switzerland. Sampai ketemu.